Baik, kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi ke-6 yang berjudul Project Time Management, di mana pentingnya jadwal proyek, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal, di mana satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Artian lain J versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Kemudian media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin pada tahun 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade pada musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, dan keamanan dan sistem. Transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Kemudian manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Kemudian aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan beberapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Lalu memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Dan yang terakhir, mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ini merupakan ringkasan manajemen waktu proyek. Kemudian planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Kemudian mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditentukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya
untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Kemudian, daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, berupa nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Selanjutnya, atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya, milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Kemudian selanjutnya yaitu sequencing activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas yang harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Selanjutnya, tipe-tipe dependencies, di mana mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut juga sebagai hard logis. Selanjutnya, discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Dan yang terakhir yaitu external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Kemudian network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas dan proyek. Ini merupakan network diagram proyek X. Kemudian selanjutnya, menambahkan milestones pada Gantt charts. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan taks berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap taks sebagai tonggak. Selanjutnya, milestone haru yang mencakup spesifik, measurably, assignably, realistic, dan time framed. Mungkin itu saja penjelasan saya pada materi ke-6 ini yang berjudul Project Time Management. Sampai jumpa di video lainnya. Sekian dan terima kasih.